Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hari akhir yang wajib kita imani keberadaannya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangannya kelak. Dan iman kepada hari akhir merupakan rukun iman nomor 5. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman nomor 6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Maka pada pembahasan bab 2 ini, kita masuk kepada sebuah tema, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Para pelajar sekalian, pembahasan mengenai qada dan qadar merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah takdir. Ketika kita keliru memahami takdir, maka kita pun akan keliru dalam memahami makna kehidupan. Terdapat dua aliran Islam yang keliru dalam memahami qada dan qadar. Yang pertama, paham Jabariyah. Menurut paham Jabariyah, takdir adalah sesuatu yang telah diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Paham ini menganggap semua takdir itu datang dari Allah. Oleh karena itu, menurut mereka, seseorang menjadi kafir atau muslim adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dan selalu gagal dalam mengikuti ujian, lalu dia menyandarkan kegagalan itu kepada takdir dan meyakini bahwa kebodohannya merupakan suatu ketetapan dari Allah. Yang pada akhirnya dia malas untuk belajar karena menganggap bahwa belajar merupakan sesuatu hal yang tidak berguna baginya. Dan dia meyakini bahwa dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang bodoh. Mungkin saja dia menjadi rajin beribadah dan berdoa berharap Allah merubah takdirnya. Tetapi dia pun tetap enggan untuk berusaha dan tetap dalam kemalasannya, karena yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tidak punya andil sedikit pun atas kehidupannya sendiri. Jika saja ada di antara kalian para pelajar yang membenarkan perilaku ini, maka bisa jadi kalian mengambil pemahaman Jabariyah. Paham yang kedua yaitu paham Qadariyah. Paham Qadariyah punya pandangan ekstrim bahwa kita lah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dengan paham tersebut, mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata atas keinginannya sendiri yang terlepas dari kehendak Allah, dan bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri. Contoh pemahaman ini, ketika seorang pelajar mampu mengikuti setiap pembelajaran tanpa mengalami kesulitan sedikit pun, dan senantiasa berhasil dalam setiap ujian dengan nilai yang memuaskan, lalu dia beranggapan bahwa semua itu terjadi karena kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Seolah-olah dia merasa tidak membutuhkan Allah, yang pada akhirnya dia malas untuk berdoa, bahkan enggan untuk beribadah. Karena beranggapan daripada waktu terbuang karena dipakai untuk berdoa dan beribadah, lebih baik waktu itu dimanfaatkan untuk belajar. Jika saja ada di antara kalian para pelajar yang membenarkan perilaku ini, maka bisa jadi kalian mengambil pemahaman Qadariyah. Lalu, bagaimana pemahaman yang benar mengenai qada dan qadar? Para pelajar sekalian, kita akan mengupas hakikat qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan secara istilah, qada merupakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali, yaitu masa di mana yang ada pada saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, makhluk ciptaannya termasuk manusia belum ada. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Menurut istilah, berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu termasuk kapasitasnya,
ketika qada sudah terwujud melalui qadar, maka disebut dengan takdir. Pemahaman takdir berdasarkan konsep qada dan qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah takdir ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ketika Allah menentukan bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya, maka itulah yang dinamakan dengan qada. Dan ketentuan ini terjadi pada zaman ajali atau masa di mana matahari belum diciptakan. Sedangkan berjalannya matahari di tempat peredarannya dengan ketetapan tertentu, seperti kecepatan tertentu, jarak antara matahari dengan planet yang sudah ditentukan, sampai waktu beredarnya pun telah ditentukan, maka itu disebut dengan qadar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Lalu bagaimana takdir yang terjadi terhadap manusia? Takdir manusia berjalan melalui dua takdir. Yang pertama disebut dengan takdir musayyar secara harfiah, yaitu takdir yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia sama seperti benda, tanam-tanaman dan hewan. Artinya manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menerima dan menolak. Termasuk manusia tidak mempunyai hak untuk memilih. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu bapaknya berkulit putih, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Takdir musayyar disebut juga dengan takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia atau manusia tidak dapat merubahnya. Adapun takdir yang berlaku kepada manusia yang kedua disebut dengan takdir mukhayyar. Secara harfiah, manusia diberi pilihan. Maksudnya, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia pun menjadi insinyur pertanian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Takdir mukhayyar disebut juga dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, atau manusia diberi kebebasan untuk menentukan. Adapun fungsi dari takdir musayyar dan takdir mukhayyar, pada takdir musayyar, Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang akan menimpa manusia pada zaman azali dan tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Hal ini berfungsi sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Berdasarkan ayat ini, Allah hendak menguji siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Oleh sebab itu, masuk kepada takdir mukhayyar, yaitu di mana manusia menentukan pilihan pada setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi ujian berupa anugerah, maka manusia dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia bersyukur atau dia malah takabur. Begitupun ketika manusia diberi ujian berupa ditimpa musibah, manusia pun dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia bersabar atau mengeluh. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan atas pilihannya sendiri akan dipinta pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.